Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wamakayusi dari kelas 11 RPL 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan autobiografi cendekiawan Islam Al-Battani, Bapak Trigonometri dan ilmuwan di balik ketentuan jumlah hari dalam satu tahun. Apakah teman-teman pernah tahu siapa penemu jumlah hari dalam satu tahun? Perkenalkan, dia adalah Al-Battani. Dia adalah seorang ilmuwan muslim yang berjasa menemukan hitungan jumlah hari dalam satu tahun. Dia merupakan seorang ahli astronomi dan matematikawan muslim pada abad pertengahan yang cukup berpengaruh. Al-Battani dijuluki dengan sebutan Albategnius oleh orang-orang Eropa. Lalande, ahli astronomi dari Perancis, mengatakan bahwa Al-Battani termasuk salah seorang dari 20 orang besar ahli astronomi dalam sejarah manusia. Biodata Al-Battani. Nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Ar-Raqi Al-Harrani As-Sabi Al-Battani. Lahir sekitar tahun 858 Masehi di kota Haran dekat Urfa, Mesopotamia, atau sekarang negara Turki. Meninggal tahun 929 di Samarra, Damaskus. Era zaman keemasan Islam antara 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Bidang ilmu yang ditekuni matematika, astronomi, dan astrologi. Gagasan, trigonometri, dan penentuan tahun matahari. Adapun karya besar berupa kitab Al-Zi. Kehidupan awal. Al-Battani lahir sekitar tahun 858 Masehi di Harran dekat Urfa, Turki. Nama lengkap Al-Battani adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Ar-Raqi Al-Harrani As-Sabi Al-Battani. Dia merupakan anak dari Jabir Ibnu Sinan Al-Battani yang merupakan seorang ilmuwan muslim. Di Eropa, Al-Battani dikenal dengan sebutan Albategnius atau Albatenus. Al-Battani merupakan seorang cucu dari ilmuwan Arab terkemuka Sabit bin Qurrah. Awalnya Al-Battani hidup di kalangan komunitas sekte Sabian, sebuah sekte yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang. Sekte ini juga memiliki motivasi kuat untuk mempelajari ilmu perbintangan. Sekte Sabian ini banyak menghasilkan para ahli matematika dan ahli falak terkemuka seperti Tabit bin Qurrah. Namun meskipun demikian, Al-Battani bukanlah seorang Sabian. Al-Battani tidak mengikuti jejak keluarga pendahulunya. Al-Battani merupakan seorang muslim yang taat beribadah. Mengingat bahwa nama yang melekat pada dirinya menunjukkan bahwa ia adalah seorang muslim. Kepakaran dan popularitas yang diraih Al-Battani sebagai ahli astronomi dan matematika terbesar di dunia pada abad pertengahan kiranya tak bisa dilepaskan dari latar belakang keluarganya yang memiliki darah ilmuwan. Ayahnya yang bernama Jabir Ibnu Sinan yang merupakan seorang pakar sains terkenal. Ayahnya lah Al-Battani belajar astronomi dan matematika. Memasuki masa remaja, Al-Battani berhijrah dari Raqqah yang terletak di tepi sungai Eufrat untuk menekuni bidang sains. Di kota inilah Al-Battani tekun mempelajari teks-teks kuno, khususnya Ptolemeus yang kemudian menuntunnya untuk terus mempelajari astronomi. Di kota Raqqah ini juga Al-Battani tekun melakukan berbagai penelitian hingga menemukan beragam penemuan cemerlangnya dan membuatnya menjadi terkenal, tidak hanya di kalangan umat muslim, melainkan juga di dunia barat. Kala itu Raqqah menjadi terkenal dan mencapai kemakmuran karena Khalifah Harun al-Rasyid, khalifah kelima dalam dinasti Abbasiyah. Astronom. Di Raqqah, Al-Battani mulai mempelajari naskah kuno karya Ptolemeus yang semakin membuatnya jatuh cinta pada astronomi. Saat mempelajari ilmu astronomi, dia menemukan suatu penemuan besar, yaitu apelium. Apelium adalah titik terjauh bumi saat mengelilingi matahari tiap tahunnya. Al-Battani menemukan bahwa posisi diameter matahari berbeda dengan yang dijelaskan oleh Ptolemeus dalam karyanya. Temuannya itu juga berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh ahli Yunani kuno sebelumnya. Al-Battani semakin leluasa mempelajari naskah kuno Ptolemeus pada era kejayaan dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Harun al-Rasyid. Beliau memiliki karya yang banyak dan populer di masanya. Salah satu karya yang populer tersebut dan menjadi rujukan bagi ilmuwan adalah kitab Al-Zij yang ditulisnya pada tahun 900 Masehi. Dalam buku tersebut, Al-Battani menjelaskan tentang alasan mengapa ia tertarik mempelajari dan mendalami ilmu astronomi. Buku kitab Al-Zij pada abad ke-12 diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul De Scientia Stellarum atau De Motu Stellarum. Kitab inilah yang membuat Copernicus dalam bukunya De Revolutionibus Orbium Celestium mengungkapkan rasa hutang budinya kepada Al-Battani.
Kitab Al-Zij ini juga banyak dikutip oleh astronom-astronom abad pertengahan. Al-Battani merupakan ahli astronomi yang berkat penemuannya, kita saat ini dapat mengetahui bahwa dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Penemuan-penemuan Al-Battani dianggap sebagai penemuan yang akurat. Keakuratan pengamatan yang dilakukan oleh Al-Battani tersebut telah membuat Christopher Clavius, seorang matematikawan asal Jerman, untuk mengambil rujukan dalam memperbaiki kalender Julian. Kemudian kalender lama akhirnya diubah menjadi kalender yang baru, dan mulai pada tahun 1582 kalender tersebut mulai dipergunakan hingga saat ini atas izin Paus Gregorius XIII. Al-Battani juga berperan dalam menentukan kemiringan eklips serta panjangnya musim dan orbit matahari. Ia bahkan berhasil menemukan orbit bulan dan planet, serta menetapkan teori baru dalam menentukan kemunculan bulan baru. Penemuannya mengenai garis lengkung bulan dan matahari tersebut kemudian menjadi dasar bagi Duntorne pada tahun 1749 untuk menentukan gerak akselerasi bulan. Setelah Romawi runtuh di Eropa Barat, dinasti Abbasiyah memerintahkan untuk membeli buku sebanyak-banyaknya untuk kemudian diterjemahkan. Pada akhirnya Al-Battani berkontribusi dalam memperbaiki tatanan tata surya dan mengembangkan teori Ptolemeus menjadi lebih akurat. Matematikawan. Pada tahun 918, Al-Battani mulai tertarik dengan matematika. Selain sebagai ilmuwan, Al-Battani juga seorang ahli matematika. Kontribusi terbesar Al-Battani dalam bidang matematika adalah mengenalkan penggunaan trigonometri. Ia menemukan sejumlah persamaan dan rumus-rumus persamaan trigonometri sebagai berikut. Al-Battani juga memecahkan persamaan sin X sama dengan A cos X dan menemukan rumus berikut ini. Ia juga menggunakan gagasan Al-Marwazi tentang tangen dalam mengembangkan persamaan-persamaan untuk menghitung tangen, kotangen, dan menyusun tabel perhitungan tangen. Al-Battani juga menemukan cara mengetahui titik pada garis bengkok dengan tabel matematika, serta melakukan perbaikan-perbaikan dalam ilmu aljabar. Penemuannya itu memberikan pengetahuan baru dalam perhitungan matematika yang lebih kompleks dan masih digunakan hingga sekarang. Wafat. Setelah mengabdikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan, terutama astronomi dan matematika, Al-Battani meninggal pada tahun 929 Masehi. Ia meninggal saat dalam perjalanan pulang dari Kar al-Jiz, Irak ke Baghdad. Setelah kematian Al-Battani berabad-abad, maka pemikirannya yang terangkum dalam kitab Al-Zij masih digunakan sebagai pedoman pada zaman Renaissance dan memberikan banyak pengaruh terhadap astronom dan astrolog barat. Namanya kemudian dikenal sebagai Bapak Astronomi Islam Abad Pertengahan. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.